Halo Mas Bro, balik lagi dengan saya Diandra Dwi Ramana. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah barang yang sudah lama saya tunggu-tunggu dan saya cari, yaitu sebuah TPMS atau Tire Pressure Monitoring System, yaitu sebuah sensor tekanan ban secara digital. Jadi ini saya dapatnya di Cina, meskipun sebenarnya banyak juga di Indonesia, tapi kebanyakan untuk mobil. Harganya sekitar 400 ribuan dan khasnya seperti barang Cina, tulisannya banyak Cinanya. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi. Sekarang kita coba buka isinya apa aja di dalam boxnya. Nah, yang pertama ini sepertinya buku petunjuk, meskipun dikit ya. Di sini ada tulisan operating instruction. Jadi untuk petunjuknya settingnya seperti apa. Ada function system, ada time system. Jadi ini sepertinya ada waktu juga, ada jamnya. Kita singkirkan dulu. Terus kemudian ini adalah kabel charger. Nah, ini kabel chargernya yang bagus ini karena dia magnetik. Terus kemudian ini adalah kunci untuk baut kecil, baut tipisnya. Ini nanti saya jelaskan lagi waktu masang. Terus kemudian ini unitnya, ini kita singkirkan dulu. Terakhir ini adalah bracket unitnya ya. Ini sepertinya bisa dipakai di stang karena posisinya atau sistemnya tuh kayak jepit stang seperti ini. Jadi dapat karet juga, terus kemudian nanti bisa di adjustable kanan kiri posisinya, dan ini adalah di baut. Cuma satu ternyata ya bautnya. Terus kemudian ini adalah sensor yang nanti dipasang di pentil bannya. Ini saya kurang tahu kenapa kok tulisannya tadi RF. Itu harusnya sebenarnya mungkin right dan left. Dimaklumin aja ya, mungkin karena barang Cina. Tapi sepertinya dari sellernya itu sebenarnya nggak apa-apa, nanti bisa dicek waktu nanti pasang. Nah, baut ini untuk merapatkan sensornya ini nanti. Nah, itu kenapa ada kuncinya juga itu. Dan sekarang kita lihat unit utamanya. Yap, seperti inilah unitnya. Ini adalah tampilan depannya, monitornya cuma seberapa, yaitu ukurannya nanti bisa dilihat. Ini anti air ya. Kita kelentek dulu. Kita lepas dulu. Ini buildnya plastik-plastik seperti transparan. Nah, ini belakangnya ini sepertinya kurang bagus ya. Mungkin nanti perlu dilem lagi. Terus kemudian ini adalah chargernya. Jadi magnetik. Nggak pakai rubber atau karet yang bisa menutup itu. Jadi lebih aman kalau untuk kehujanan. Mungkin ini yang saya faktor yang saya memilih barang ini. Sekarang kita coba dihidupin. Hidupinnya itu tombol 2 ditahan. Dan kemudian cara keluar. Yang atas yang pasti itu adalah ban depan karena FW forward, dan kemudian belakang itu RW rear atau artinya belakang. Terus kemudian ada suhunya juga depan belakang, dan kemudian ada di tengahnya itu ada jam dan baterai. Terus kemudian untuk tombol atas kalau dipencet waktu seperti ini nggak pengaruh ya. Terus yang bawah itu ternyata untuk ini kecerahan layar. Sedangkan kalau misalnya tombolnya 2 itu ditekan, dia akan mati. Terus kemudian kita hidupkan lagi, itu tombolnya 2. Sebenarnya itu atas saja bisa. Terus kemudian untuk masuk ke menu setting, itu tombol bawah ditekan selama 3 detikan. Yang pertama adalah settingan jam, yang pasti kelihatan tuh. Untuk atas untuk adjustable, yang bawah untuk memilih select ya. Itu settingan 0. Terus yang kedua ini ada bar. Ini pasti satuan tekanannya, ada bar sama PSI. Ini satuan tekanan bannya. Biasanya kalau di pom-pom biasanya pakai PSI ya. Terus yang kedua ini T, ini temperatur. Kalau temperatur ini satuannya Celsius atau Fahrenheit. Ini settingan satuan suhu. Terus kemudian yang settingan 3 ini itu PSI, terus kemudian pH. Jadi misalnya dia itu tinggi, kita setting berapa gitu misalnya. Terus kemudian tekanannya terlalu tinggi, itu alarmnya bunyi. Karena tulisan pH itu sebenarnya PSI high mungkin ya. Jadi H itu high. Kalau misalnya tekanan terlalu tinggi, itu nanti ada alarmnya. Itu settingan untuk ketiga. Sedangkan untuk settingan keempat itu PSI low.
Jadi kalau nanti tekanannya rendah itu nanti alarmnya nanti juga bunyi. Dan settingan kelima itu TH. Itu mungkin T itu temperatur ya. Itu karena kelihatan tuh 68 Celcius. Atau mungkin kalau nanti suhunya tinggi itu mungkin alarmnya bunyi. Nah, sedangkan untuk settingan 6 ini di kertasnya itu sebenarnya restore factory setting. Jadi mungkin ini untuk simpan settingan atau gimana, kurang paham ya. Jadi ada tulisan replace the sensor, mungkin ganti sensor bisa jadi. Ini nanti ini saya jelaskan atau mungkin nanti saya tulis di deskripsi waktu pemakaian ya. Udah kembali lagi ke menu awal. Jadi itu adalah fitur-fitur yang ada di alat ini. Terus kemudian untuk pemasangannya di bracket itu cuma sistemnya satu baut kayak gini. Nah itu kan tadi baut kurang rapat ya, atau mungkin ada cacat produksi karena ini adalah barang sampel yang diberikan sama mereka. Jadi ini saya belinya di distributor tapi melalui Shopee. Jadi saya dibantu dulu agar kita itu percaya seperti itu. Jadi seperti ini adalah bracketnya. Terus kemudian nanti kalau semua misalnya ada di motor ada charger itu ya, ada charger USB, tinggal ditempelin gitu aja. Atau kalau semua nggak ada ya akhirnya dilepas, kemudian kita charger manual ke charger HP mungkin. Terus kemudian kita tempelin saja kabelnya ke unitnya. Sekarang kita coba tes, kita tancapin dulu ke charger berfungsi atau enggak. Nah tinggal ditempelin aja karena ada magnetnya, tempelin. Nah dia itu ngecas itu gerak. Nah apakah kalau dibalik error? Enggak. Nah waktu kita balik dia tetap ngecas sama. Nah itu indikator baterainya naik turun, jadi dia masih ngecas meskipun dibalik. Oke, sepertinya untuk penjelasan unitnya cukup. Sekarang kita coba untuk pasang sensornya ke motor saya. Yuk, skuy, cus. Nah sekarang kita coba pasang dulu yang belakang karena lebih mudah. Nanti kalau misalnya ada kelirunya depan dan belakang. Sekarang kita hidupkan dulu unitnya. Terus kemudian kita lepas dulu tutup pentil yang di belakang. Dan jangan lupa yang pasang pertama adalah baut yang tipis itu ya, untuk penguncian sensornya biar lebih rapat. Tujuannya sih seperti itu. Kita pasang dulu baut tipisnya dulu. Dan kemudian sensornya kita pasang. Nah ini nanti baut itu sebenarnya memang untuk merapatkan ya. Sebenarnya sih bisa rapat, cuma nanti biar lebih aman. Itu mungkin tujuannya seperti itu. Kita pakai dulu yang LF. Ini LF ini depan atau belakang? Kita coba dulu. Oke udah masuk. Nah ternyata LF ini untuk depan. Dan ketika kita lepas, ini kan nanti angkanya ke 0 lagi. Itu alarmnya bunyinya seperti ini. Sinyal ke depan. Nah seperti itu bunyi untuk alarmnya. Itu bisa kita matikan dengan pencet tombol atas satu kali saja. Ini sebenarnya waktu di video cuma satu kali aja cukup, nggak perlu dimatiin sih. Nah berarti yang benar adalah RF untuk belakang. Jadi kita pasang dulu. Nah munculkan tetap 25, PSI nya 25, suhunya 29. Ini kondisi di ruangan hujan ini sebenarnya. Oke, setelah dirasa sudah rapat, kita rapatkan lagi baut tipis tadi dengan kunci yang kita dapatkan dari paket pembelian tadi itu. Nah ini tujuannya biar semakin rapat gitu aja sih. Oke, sudah kencang, rapat. Untuk sensor yang di belakang tetap tekanannya 25. Sekarang kita coba untuk pasang sensor yang depan. Sama seperti langkah yang tadi, yaitu kita lepas dulu, tutup pentil bannya, kemudian pasang sensor yang depan. Tadi kan LF ternyata.
Karena velg depan saya double disc, jadi agak sedikit terganggu dikit ya kalau untuk kameranya. Jadi kita pasang dulu lagi baut yang bagian pertama yang tipis itu, terus kemudian sensornya kita pasang. Dan muncullah tekanan ban depan yaitu 22, dan suhunya langsung muncul juga ya sekitar 24-an, 24 Celcius, kemudian 22 ini karena suhu ruangan dingin. Terus kemudian jangan lupa dirapatkan lagi. Nah, setelah rapat kita cek lagi apakah ada bocor atau enggak. Terus kemudian kita cek lagi tekanannya sekitar 22. Nah, nggak afdol kalau saya tunjukkan pemasangan sensornya tapi nggak menunjukkan pemasangan bracketnya. Jadi bracketnya seperti ini, karena nggak ada space lagi karena saya pakai stang jepit. Saya bisa pasang di spion. Jadi pasangnya di spion itu kan ada karetnya, jadi bisa bikin dia itu lebih rapat kayak gitu. Jadi pasangnya itu kayak gini, jadi dibuka terus kemudian kita jepitkan ke seperti apa ya, bentuk batang ya, kemudian kita rapatkan kayak gitu. Setelah rapat untuk bracket yang ada di spion, sekarang kita pasang unitnya. Karena ini kan cuma satu baut ya, jadi bautnya itu kita putar dulu unitnya. Terus kemudian yang belakang tadi itu kita rapatkan. Jadi seperti itu untuk pemasangan bracketnya ke unitnya, atau unit ke bracket kemudian ke motor. Nah, ini setelah rapat kita bisa setting ngadepnya kemana, terus kemudian miringnya seperti apa, itu semua bisa disetting. Ini bisa dipasang di stang ya. Kalau di motor saya karena nggak ada lagi space, kita pasangnya itu di spion. Nah, setelah semua terpasang, saya akan coba isi ban depan dan belakang di POM untuk ngecek seberapakah akurat alat ini. Oke, langsung saja kita skip ke POM-nya. Cus. Jadi sensor sudah lepas, itu nilainya 00. Terus saya request untuk ban depan itu PSI-nya itu 30. Jadi tekanannya itu sekitar 30-an. Jadi ini saya dibantu sama Mbak Tria yang ada di Shell Kawi Malang. Karena ini agak susah karena double disc dan pentilnya itu kan masih lurus. Ini sudah mulai pengisian dari 17 PSI kita isi ke 30 PSI. Nah, sudah di 30 PSI untuk mesinnya. Sekarang kita coba pasang sensornya, apakah mendapatkan 30 PSI juga. Jadi hasilnya adalah di mesin 30 dan di sensor adalah 29. Itu tadi ada loss sekitar 1 PSI aja ya. Dan belakang saya request ke 32 PSI. Nah, tadi waktu di depan itu sebenarnya kita waktu masang itu ada loss apa ya, waktu memasangkan itu ada angin yang keluar gitu, jadi sedikit berkurang. Nah, ini sudah pengisian untuk ban depan, depan belakang sekitar 32 PSI. Oke, 32, terus kita pasang sensornya dan kita lihat hasilnya berapa. Dan ini adalah hasil pengisian barusan, depan 27 dan belakang 31. Jadi ada loss sedikit, yang 32 jadi 31, dan depan ini sebenarnya tadi karena sering lepas pasang jadi 27. Oke, kesimpulannya apakah akurat? Saya rasa akurat karena tadi ada kesalahan dikit lah, karena memang waktu pertama kali ya pakai sensor kayak gini, kemudian tadi lepas pasang karena dirasa kurang rapat, cuma itu aja sih. Jadi sepertinya sampai sini aja penjelasan dari TPMS motor yang saya beli, yang kita dapat.
Untuk pembelian bisa saya taruh di link deskripsi atau nanti bisa pesan di saya karena mungkin saya nanti akan nyetok mungkin ya. Semoga saja untuk pengiriman-pengiriman bisa lancar. Oke, terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. The Option out. Bye.